Saudara, teknik praktis mencari teori ya. Praktis itu yang gampang ya, adalah kita memahami dulu apa itu teori. Apa kita pahami dengan teori itu? Seperangkat fakta-fakta empirik yang telah diuji, dibuktikan, dan terukur keberadaannya dan kebenarannya. Nah, itu yang disilakan dengan teori. Jadi kalau ada teori itu yang masih sifatnya seperti pengertian, misalnya parenting adalah bla 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 bla, itu masih konsep. Jadi teori itu sesuatu yang sudah dibuktikan, sudah diteliti, dan sudah diuji secara empiris oleh seorang pakar atau ilmuwan. Maka itu dia menjadi seperangkat fakta empirik yang telah diuji gitu, telah dibuktikan bahwa konsep-konsep mereka itu benar adanya, terbukti adanya, terukur adanya. Nah, itulah yang namanya teori. Nah, kemudian kalau kita menggunakan pelengkap daripada teori seperti katakan pendidikan anak usia dini adalah bla 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 bla. Itu kan sebuah definisi atau konsep. Boleh nggak dipakai? Boleh. Itu untuk pengayaan, untuk pelengkap sebagai aksesoris di dalam pembahasan kita. Nah, itu cara-cara yang lebih praktis untuk melengkapi atau lebih banyak teori-teori kita. Nah, teori yang kita gunakan adalah teori formal atau teori model yang sudah diuji atau dibuktikan oleh para pakar. Teori formal itu adalah teori yang memang sudah menjadi ikon atau image dari seseorang yang memiliki teori-teori itu. Maka itu nama-nama teori itu pun kadang-kadang mereka istilahkan dengan nama mereka gitu. Atau juga teori-teori yang umum. Seperti misalnya teori kepemimpinan. Kita temukan dalam buku-buku manajemen, buku Gibson misalnya, atau juga buku Carl Quidd misalnya. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Ini contoh di saya ini ada bukunya Laurie J. Mullins misalnya. Seperti ini. Nggak kelihatan ya? Apa ya? Nah, seperti ini misalnya. Ini buku-buku teori ini yang bisa kita gunakan untuk kita. Nah, kemudian dari teori-teori formal inilah nanti yang kita cari terkait dengan topik atau tema-tema kita. Cara mencari teori dalam buku yang lebih gampang itu adalah, misal Bapak punya buku Mullins, ya. Mullins ini kita ambil dari belakang. Belakang nanti ada namanya, itu yang dikenal dengan indeks, ya, indeks atau glossary. Nah, indeks itu ada dua, ada index name, ada juga index book. Index name artinya nama-nama orang yang ada di dalam buku itu. Kalau index book berarti kata-kata kunci ada dalam buku itu. Nah, itu ya, saya ulangi ya. Jadi cara mengambil teori dalam buku bahasa Inggris itu lebih mudah mencarinya ketimbang buku bahasa Indonesia. Kalau buku bahasa Indonesia terpaksa atau Bapak Ibu terpaksa buka daftar isi. Kalau buku bahasa Inggris seperti ini, kita tidak usah buka daftar isi. Nah, itu cara menemukan teori yang gampang atau kiat menemukan teori yang mudah dalam buku bahasa Inggris. Nah, contoh misalnya kita lihat di glossary di sini atau indeks tentang apa misalnya ya, yang lebih mudah. Sini ada job satisfaction, adalah kepuasan kerja. Di sini terdapat pada indeks ini di halaman 283-284. Nah, itu caranya tadi kan. Jadi ambil buku bahasa Inggris, buka daftar indeksnya di belakang. Ya. Nah, setelah ketemu daftar indeks, cari kata-kata kunci, keyword yang kita butuhkan sesuai teori kita. Nah, misalnya di sini kita mencari job satisfaction, kepuasan kerja. Di sini dia langsung kasih tunjuk halaman. Ada di halaman 283 dan 284. Di bawahnya banyak sekali, ada leadership, ada manajemen, ada manager, macam-macam. Nah, sini kita ambil aja satu kata kunci ya, contoh, yaitu job satisfaction. Dia tunjuk di halaman 283. Sekarang kita buka di 283 yang ditunjuk oleh buku ini oleh Mullins. Lihat di buku dia ini di 283 itu ada teori tentang
satisfaction. Nah, di sini. Nah, di sini ketemu. Ya, 283 itu ada beberapa yang terkait dengan kata-kata istilah konsep daripada job satisfaction itu. Nah, di sini ada. Nah, di halaman 283. Bapak Ibu kelihatan ini warnanya putih ya. Lihat halaman di bawah. 283 loh. Putih nggak kelihatan ya? Sila nampak ya. Nah, caranya kita aja nanti. Ya, karena buku ini warnanya putih jadi menolak ini zoom untuk membaca gambarnya gitu. Tapi yang jelas begitu ya. Nanti Anda buka di indeks itu, dia kasih petunjuk halaman. Halaman itu Anda telusuri, kemudian dibuka di sana dicari konsepnya, teorinya, definisinya, sampai gambar riset penelitian yang sudah jadi teori. Nah, ini contohnya. Nah, ini dia bikin ada skema, judulnya ini apa nih? Concept Map Job Satisfaction. Jadi pemetaan konsep daripada kepuasan kerja. Ini saya sudah tandain. Udah kelihatan nggak? Nggak juga ya? Kenapa juga ya? Karena warna putih, jadi buku kan jarang berwarna ya. Ini contoh seperti ini. Ini gambar ini. Nah, dia bikin konsepnya tentang job satisfaction. Jadi kalau Anda mengambil teori tentang kepuasan kerja dari buku ini udah ketemu, begitu caranya. Jadi dia kasih uraian, kasih pengertian, kasih definisi, dan dia kasih teori formalnya, teori model yang sudah dia teliti gitu. Nah, itu enaknya buku-buku bahasa Inggris itu begitu. Nah, nanti Bapak Ibu caranya begitu. Ya, di dalam kita mencari menemukan teori dalam buku-buku bahasa Inggris, seperti itulah yang paling mudah. Andai kata Anda tidak ketemu indeks atau glossary dalam satu buku, jangan dipaksakan buku itu, cari buku lain. Artinya buku itu tidak terstandar. Jadi ciri khas buku asing itu, dia pasti punya glossary dan indeks. Indeks itu index book. Ada juga lagi tadi saya katakan index name. Kalau index name itu nama-nama yang mereka cantumkan di dalam buku itu. Itu maksudnya. Kalau index book itu kata-kata kunci yang ada dalam buku itu. Jadi dari awal, dari pendahuluan dia bikin semua itu keyword dalam buku bahasa Inggris itu. Nah, jadi kita sangat mudah menemukan teori-teori, baik teori formal maupun teori-teori yang konseptual di dalam buku-buku bahasa Inggris. Nah, pastikan bahwa Bapak Ibu beli buku. Nah, kan ini ada yang sering beli buku e-book kan, bukti terstandar atau tidak, kelas internasional atau tidak, itu buktikan bahwa di situ ada glossary atau dan juga index name-nya dan index book. Telusuri di index book-nya. Kata kunci buku. Ya, dari kiri dari daftar isi sampai ke akhir, nggak perlu. Nah, jadi kekeliruan kita baca buku asing kadang dari depan, ya kan, dari daftar isi. Teknik yang gampang, praktis, kiat yang kita lakukan dari belakang. Kayak baca buku Arab gitu. Ya, diambil dari belakang, buka index book-nya gitu. Index book itulah yang menjadi pemandu kita untuk mendapatkan teori-teori yang kita butuhkan. Nah, memang kadang-kadang dari halaman-halaman yang kita cari tidak sepenuhnya ada teori formal, tapi mungkin kita dapatkan pengertian, definisi ada di petunjuk mereka itu. Nah, kalau nggak dapat teori formal, cari dalil lagi di kata kunci yang lain. Jadi begitulah kesabaran kita mencari dari buku-buku itu. Jadi itu cara yang sangat-sangat praktis, kiat menemukan teori dalam buku-buku asing. Pastikan buku-buku asing yang Anda gunakan, buku yang terstandar, yang punya indeks itu dan glossary. Itulah buku yang standar internasional. Itu intinya gitu. Jadi itulah cara-cara kiat praktis mencari teori di dalam buku bahasa Inggris. Maka itu pastikan Bapak Ibu menggunakan buku yang terstandar. Artinya punya indeks, punya glossary yang bisa membantu kita menelusuri teori-teori dalam buku tersebut. Tidak semua buku juga ada yang terkait dengan teori kebutuhan kita. Tapi setidaknya indeks itu membantu kita menelusuri teori-teori yang katakanlah formal atau juga teori-teori modifikasi non formal yang kita butuhkan untuk paper-paper kita dan disertasi kita. Dan itu ilmu praktis ya. Pengalaman saya membimbing sebagai konsultan
riset juga, karena dulu di Jakarta ketika saya kuliah, saya bekerja di sebuah lembaga riset ya. Nah itu ilmu itu saya dapat di sana, sehingga membantu sekali orang-orang yang saya bimbing dalam riset-riset itu. Justru saya dalam pendidikan itu jadi konsultan doktor gitu, dokter-dokter yang saya konsultani. Jadi sangat membantu ilmu itu sampai hari ini. Dan tidak semua orang paham untuk mencari buku bahasa Inggris seperti itu. Anda boleh tanya gimana caranya mencari teori-teori dalam buku. Pasti dia bilang dari daftar pustaka, daftar isi. Biasanya seperti itu. Nah ini tidak perlu. Jadi kita membaca buku tebal seperti ini sampai 1000 lembar cukup dalam 3-5 menit saja. Nggak perlu namatkan buku itu sampai bertahun-tahun gitu. Berapa lama Anda baca buku ini bisa sampai tamat? Tamat nggak setahun ini? Enggak. Jadi cukup 5 menit Anda di depan buku udah dapat teori. Nah gitu. Yaitu cara cerdas membaca dan mencari buku yang kita butuhkan. Jadi jadilah hari ini Anda cerdas akademis dan cerdas sebagai calon pakar atau ilmuwan. Jadi tinggalkan cara-cara lama, cara-cara kampungan, cara-cara tradisional, membaca semua lembar dari atas sampai ke bawah, sampai titik koma. Itu udah kampungan, itu nggak dipakai. Ya, jadilah pembaca yang cerdas, smart writer, ya, pembaca, penulis yang cerdas juga. Nah, saya kira begitu ya untuk kiat Anda bisa cerdas akademis dan cepat jadi dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.